Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak gimana, sehat? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan P2K2 pada bulan ini, dimana pada pertemuan bulan ini kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi, dimana pada topik ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan ya, kemudian kebutuhan gizi untuk ibu hamil, kemudian bagaimana memanfaatkan bantuan yang selama ini ibu dapatkan, yaitu bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Oke, sekarang saya minta kepada ibu-ibu untuk mencari pasangannya, berpasangan bu ya, berpasangan ya, cari pasangan. Jadi berpasangan silahkan ya. Setelah berpasangan silahkan bicarakan atau diskusikan apa yang ibu cita-citakan, apa yang ibu harapkan untuk anak-anaknya ya. Oke, sok silahkan bu, dimulai. Oke, sudah ya. Oke, sekarang saya minta untuk ibu, siapa yang mau menceritakannya ya, siapa yang mau menceritakan tentang obrolannya. Oke ya, Ibu Ira silahkan. Apa yang sudah didiskusikan ya? Oh iya, bagus bu ya. Ya, jadi kita kasih tepuk hebat dulu untuk Ibu Ira yang sudah memberikan penjelasannya. Ya, 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, jadi ya keinginannya anaknya menjadi anak yang baik, yang sehat tadi ya. Ingin menjadi anaknya seorang dokter, TNI ya, bagus bu ya cita-citanya. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu ya, yang pertama, jadi ibu-ibu ingin mempunyai anak yang sehat, kemudian ibu-ibu ingin anaknya jadi anak yang berbakti tuh ya, kemudian pintar, sukses di sekolah sehingga bisa tercapai segala cita-citanya. Nah, ibu-ibu, bapak, agar apa yang kita harapkan itu bisa tercapai ya sebagai orang tua, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, tinggi, cerdas, dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ini ya. Jadi semenjak anak itu di kandungan, kita harus mempersiapkan atau menjaga kesehatan dan gizinya ibu ya. Nah, kemudian ibu bapak, untuk selanjutnya ya kita akan menonton film dulu ya. Oke, nanti akan saya tampilkan di sini menggunakan proyektor ya, itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke, sekarang kita mulai ya. Ibu penonton filmnya silahkan. Nah, oke Bu ya, udah. Itu filmnya ya. Filmnya tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu, sekarang saya minta apa saja yang ibu bapak ingat dari film itu. Coba bertanya apa, kata apa aja tuh yang diingat dalam film tersebut ya. 1000 hari pertama kehamilan. Oke, bagus bu. Oke, nah ibu ya, dari film tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak ibu ya. Satu ya, bayi dalam keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai anak atau bayi dengan berat badan yang rendah atau kecil. Nah, itu efeknya bu
Ya, ketika ibu tidak memperhatikan konsumsi makanan dan gizinya, nah di situ akan kemungkinan besarnya bayinya akan kecil. Kemudian yang kedua, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah atau mudah sakit. Ya, berpotensi stunting. Tahu ibu stunting itu apa? Ya, di stunting itu tinggi tidak sesuai dengan usianya. Misalkan usia harusnya 4 tahun, tingginya sekian meter, ini masih di bawah anak-anak yang lain. Nah, itu bisa dikategorikan stunting. Kemudian ibu saat menjadi anak sekolah, ketika anak ibu sekolah, kemampuan belajarnya itu terganggu. Prestasi di sekolahnya itu rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu efeknya ibu ya, efek dari kekurangan gizi atau tidak menjaga kesehatannya. Kemudian sampai mencapai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan, biasanya seperti itu ibu ya. Jadi sehingga penghasilan juga rendah. Kemudian efeknya ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya ya. Jadi kita tidak inginkan anak-anak kita tumbuh atau berkembang seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita dari mulai bayi dalam kandungan sampai 1000 hari itu kita harus benar-benar menjaga tumbuh kembang bayi. Oke ibu, sekarang kita lanjut ke prinsip berikutnya ya. Itu pentingnya, masih dalam satu kalimat yang sama, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk menyiapkan untuk kehidupan pertama ya. Pertama yaitu pesan dalam film tadi ibu, pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Tahu nggak ibu bapak 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Usia berapa? Coba ibu Orani. Iya, betul. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai ya ketika 9 bulan kehamilan, kemudian kelahiran dan nifas, kemudian masa bayi 0 sampai 6 bulan, hingga anak usia mencapai 2 tahun. Itulah 1000 hari pertama kehidupan. Masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Nah, itu Bapak, Ibu, ya kesimpulan dari film yang tadi. Ya, selanjutnya Ibu Bapak agar dapat lebih memahami mengenai kesehatan dan gizi, Ibu Bapak diharapkan membaca kembali buku pintarnya ya tentang kesehatan ibu dan gizi. Itu dipelajari kembali, disampaikan, kalau bisa didiskusikan dengan suami ataupun dengan istri ya, bekerja sama dengan membahas tentang kesehatan ibu dan gizinya ya. Oke ibu bapak, mungkin itu pertemuan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan kita sama-sama belajar untuk membesarkan anak kita menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ya berbakti kepada orang tua. Ya, dan satu lagi saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pertemuan di bulan berikutnya, Ibu Bapak jangan lupa untuk membawa buku pintarnya ya. Mungkin itu pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.